Assalamualaikum semua. Di sini kami akan membahas tentang peranan orang tua dalam mendidik agar anak terhindar dari generasi strawberry. Dan ini nama-nama kelompok kami. Ada Nabila Lutfi Fauzan, ada Dinda Fatima Azhara Aris, ada Muhammad Fadlan Mutasim. Pada kesempatan kali ini, kita mau bahas mengenai generasi strawberry, lalu perkembangan pada remaja usia 10 tahun, dan bagaimana pola asuh orang tua kepada anak agar anak tidak menjadi generasi strawberry. Udah pada tahu apa itu generasi strawberry? Yuk, simak penjelasan yang bakal kita jelasin oleh Dinda. Si strawberry, kita bahas dulu yuk teman-teman sebelum masuk ke inti pembahasan. Teman-teman pasti sering mendengar orang tua berceritakan kalau pada zaman dulu kekerasan dalam mendidik anak itu adalah hal yang wajar bagi para orang tua. Dan hal ini membuat mereka jera dan mereka tidak melakukan kesalahannya lagi. Tetapi anak-anak saat ini akan merasa tidak adil dan membantah kepada orang tuanya. Mereka selalu berpikir bahwa mereka ini tidak dididik, melainkan mereka ini disakiti. Lalu muncullah istilah strawberry generation atau bahasa Indonesianya adalah generasi strawberry. Nah, generasi ini tuh mereka yang tidak dapat menghadapi tekanan sosial atau kerja keras seperti generasi orang tua mereka, dan istilah ini juga merujuk kepada generasi Z yang terkadang menunjukkan sikap yang egois, sombong, kurang responsif, mudah menyerah, cenderung pesimis terhadap berbagai situasi, dan mereka juga manja dan malas. Seperti yang dikatakan oleh Renald Kasali di dalam bukunya yang berjudul Strawberry Generation, bahwa generasi strawberry ini tuh mereka sebagai orang yang penuh dengan gagasan kreatif, tetapi mereka juga mudah menyerah dan gampang sakit hati. Generasi ini menginginkan perubahan yang besar di dalam hidup mereka, tetapi mereka juga selalu pengen yang mudah. Intinya, generasi strawberry ini tuh terlihat sangat indah dan mahal seperti buah strawberry, tetapi isinya sebenarnya lembek dan mudah hancur. Fenomena ini dapat dilihat sendiri oleh kita pada generasi yang sekarang. Mereka selalu tidak siap pada tekanan, bahkan mereka juga sampai lari dari masalah mereka sendiri. Dalam permasalahan ini, perlu lebih diperhatikan lagi bahwa anak juga mengalami fase perkembangan emosi yang sangat kuat. Tahapan ini sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya, terutama pada lingkungan keluarga yang menjadi pondasi utama dalam membentuk karakter dan stabilitas emosional anak. Penting untuk disadari juga nih teman-teman bagi para orang tua. Mereka juga memiliki peran penting loh dalam mengarahkan perkembangan emosional anak-anak mereka. Dengan mengetahui cara mendidik dengan benar merupakan kunci utama agar anak mereka tidak tergolong dalam generasi strawberry ini. Teman-teman tahu gak? Ada berita hangat juga loh tahun kemarin mengenai anak usia 10 tahun nekat mengakhiri hidupnya karena anak ini tidak terima HP-nya dirampas oleh orang tuanya. Nah, yang ini bakalan dijelasin sama Fadlan ya. Yodlan, lanjutin. Oke, lanjut ya. Tentang kasus tersebut bisa dijelasin nih kenapa bisa sampai segitunya. Dari yang aku baca-baca nih, seharusnya anak usia 9-10 tahun itu sudah bisa mengatur ekspresi emosi dalam situasi sosial dan dapat berespon terhadap distress emosional. Lalu, anak bisa mengontrol emosi negatif seperti takut dan sedih. Namun, pada kasus tersebut, sepertinya anak masih belum bisa mengontrol emosinya. Kenapa bisa? Oh, bisa aja. Hal ini terjadi mungkin saja kurangnya didikan dari orang tuanya. Dari yang saya baca-baca mengenai itu, faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi anak salah satunya dari keluarga. Karena keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama bagi perkembangan anak. Keluarga sangat berfungsi dalam menanamkan dasar-dasar pengalaman emosi, karena di sanalah pengalaman pertama didapatkan oleh anak.
Lalu, pola pengasuhan keluarga sangat mempengaruhi terhadap perkembangan emosi anak. Jika anak mengembangkan emosi di lingkungan keluarga dengan emosi positif, maka positif juga perkembangan emosi pada anak. Namun, jika sebaliknya, jika orang tuanya mengekspresikan emosinya dengan negatif, seperti melampiaskan amarah, selalu pesimis, sensitif kekecewaan, maka hal tersebut dapat membuat perkembangan anak juga menjadi negatif dan seperti itu. Dikarenakan pola asuh orang tua sangat berpengaruh terhadap perkembangan emosi anak, yang mana dapat memungkinkan terjadinya contoh kasus yang dijelaskan bahwasanya generasi strawberry merupakan generasi yang kreatif namun rapuh. Lalu bagaimana selaku orang tua agar anak bisa terhindar dari generasi tersebut? Nah, ya itu bisa dijelasin langsung sama Nabila. Kepada Nabila dipersilahkan. Yang pertama, membangun mental. Dalam melatih kekuatan mental anak, orang tua diharuskan memperhatikan 3 aspek antara lain bagaimana cara berpikir, merasa, dan bertindak. Di samping itu, orang tua juga berperan dalam mendidik anak menjadi pribadi yang tangguh. Jangan hanya berfokus pada hard skill mereka, tetapi bangunlah kesadaran bahwa hidup perlu perjuangan. Kegagalan tidak akan menghancurkan keseluruhan hidup dan bangkit jika mengalami kegagalan. Yang kedua, kelekatan antara anak dengan orang tua. Sudah seharusnya orang tua itu tempat pertama anak untuk tumbuh, belajar dan mengoptimalkan aspek kognitif, sosial, emosi, bahasa, moral, fisik, dan lain-lainnya. Namun, tak jarang orang tua mengasuh anak dengan model yang salah, yang membuat anak tidak merasa memiliki keterikatan kepada orang tua selayaknya hubungan orang tua dan anak pada umumnya. Lalu yang ketiga, melatih anak untuk mengambil keputusan. Memang sulit ya, mengambil keputusan itu. Namun, jika orang tua bisa mengasah untuk tidak mengikuti orang lain, dengan melatih anak untuk mengambil keputusan juga bermanfaat agar anak tahu dan terlatih mempertimbangkan berbagai hal dan mampu menanggung risiko dari keputusan yang dibuatnya. Guys, lanjut dong, capek, siapa aja boleh terakhir nih. Lanjut ya, yang keempat yaitu menanamkan growth mindset. Dengan menanamkan growth mindset, membuat anak dapat mengembangkan kemampuan dan berani menghadapi tantangan. Lalu memudayakan literasi agar informasi tidak diterima mentah-mentah dan selalu mengingatkan bahwa tidak ada yang serba instan dalam mencapai tujuan. Mungkin segitu aja ya teman-teman yang dapat kami sampaikan. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat ya bagi orang tua di sana agar anak dapat terhindar dari generasi yang rapuh, yaitu generasi strawberry. Dicukupkan dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.